Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Pak Slamet PH. Kali ini saya akan fokus menyampaikan apa yang disebut dengan kampus berdampak. Yang pada hari Kamis minggu ini kemarin saya sampaikan di Universitas Mataram, UNRAM, Lombok, NTB. Tentang kalau kemarin fokusnya adalah profesor berdampak. Nah, saya akan membahas kampus berdampak. Mohon izin Pak Rektor Profesor Dr. Soekardi, saya akan juga menyampaikan apa-apa yang kemarin saya sampaikan di Universitas Bapak, yaitu Universitas Mataram di Lombok NTB. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kampus berdampak itu? Selama ini kita memang bergulat tidak pada dampak, tapi kita mengikuti arus global yang membahana pada negara kita ini, yaitu bahwa perguruan tinggi harus banyak terbitannya, baik itu jurnal maupun yang lain gitu ya, lalu juga istilahnya ngikuti gerakan-gerakan world class university. Akan tetapi hal tersebut apakah mesti bisa berdampak terhadap kemajuan dan pengembangan Indonesia? Itu yang dipertanyakan. Maka Pak Menteri Pendidikan Tinggi yang pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2025 mengenalkan kebijakan kampus berdampak. Menurut saya ini adalah langkah yang positif. Kenapa dikatakan positif? Karena apa-apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu diharapkan berdampak terhadap kemajuan masyarakat dan juga bangsa Indonesia. Dan menurut saya ini adalah merupakan gebrakan kebijakan yang strategis. Karena apa? Sadar atau tidak, kita sebenarnya kalau menamakan kampus berdampak itu adalah mengindonesiakan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Artinya apa? Pendidikan tinggi akan diintensifkan untuk berjati diri Indonesia. Apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dampaknya apa? Nah, ini saya pikir adalah langkah yang strategis oleh Kementerian Pendidikan Tinggi itu. Nah, coba kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kampus berdampak. Pada dasarnya setiap organisasi, institusi atau kementerian atau perusahaan apapun itu selalu menggunakan pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem itu kita mendekati suatu dengan sistem sebagai takarannya, dan sistem itu terdiri dari konteks atau istilahnya lingkungan strategis, lalu input, proses, output, outcome, dan dampak atau impact. Nah, yang dimaksud dengan kampus berdampak kalau kita menggunakan pendekatan sistem, kita urus saja yang dari awal bahwa perguruan tinggi dimanapun berada itu harus memperhatikan apa-apa yang terjadi di luar kampus kita. Itu yang disebut dengan lingkungan strategis atau konteks. Nah, itu apa itu konteks itu yang berpengaruh pada perguruan tinggi kita? Ya, ada regulasi pemerintah, ada juga teknologi, ada juga kemajuan sains, teknologi, tapi lalu juga ada kemajuan di era global ini, yang kalau kita ingin tetap survive, ya kita mesti harus mengadopsi apa-apa yang terjadi di luar perguruan tinggi kita. Tentu untuk mengadopsi dan tidaknya itu harus kita gunakan cara-cara atau filter yang hati-hati, sehingga apa-apa yang terjadi di lingkungan strategis kita analisis dan kita putuskan apakah itu akan kita adopsi atau tidak. Ini adalah cara-cara untuk
memperhatikan, menghitung apakah konteks atau lingkungan strategis itu memang patut kita adopsi atau tidak gitu. Nah, konteks adalah lingkungan eksternal suatu organisasi. Kalau kita hari ini fokus perguruan tinggi, ya di konteks itu adalah apa yang terjadi di luar perguruan tinggi kita. Kemudian konteks ini akan berpengaruh pada input. Input adalah segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya proses. Nah, hal ini bisa real, bisa abstrak. Yang real itu ada dan ada, umpamanya uang, umpamanya gedung, peralatan, perlengkapan, perbekalan dan sebagainya, itu real. Ya, tapi yang abstrak itu ada tetapi tidak ada. Contoh umpamanya kurikulum. Kurikulum ini kan cuma narasi-narasi, kalau ditanya mana barangnya ya nggak ada. Tetapi itu ada. Maka dari itu input itu penting kita siapkan agar supaya memadai nanti untuk menjalankan proses. Sekali lagi, input adalah segala hal yang diperlukan untuk berlangsungnya proses dan kriterianya harus memadai untuk menjalankan proses. Ya, jadi input di perguruan tinggi itu ragamnya banyak, sudah saya sampaikan sebagian tadi. Upamanya ada kurikulum, ada dosen, ada pendanaan, ada prasarana-sarana, dan sebagainya itu perlu disediakan secara memadai agar supaya nanti proses di perguruan tinggi kita bisa berlangsung dengan baik. Baik kita di bidang pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Tridharma itu bisa berlangsung dengan baik apabila didukung oleh input yang memadai. Ya. Baik kuantitasnya, kualitasnya, relevansinya, dan tentu saja yang lain-lain tidak perlu saya sebut semua. Nah, kemudian input itu akan berpengaruh pada proses. Proses adalah kejadian berlangsungnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Mudahnya kalau kita memasak ya dari tadinya banyak masak nasi ya istilahnya beras lalu menjadi nasi. Kita menggoreng tadinya belum tergoreng, kita goreng menjadi kemeripik atau apa istilahnya gitu. Tapi prinsipnya proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kita di perguruan tinggi memberi kuliah. Itu proses. Kalau kita memberi kuliah lalu mahasiswa itu tadinya tidak tahu menjadi tahu, berarti kita memberi kuliah. Tetapi kalau mahasiswa itu sebelum kita beri kuliah tidak tahu, setelah kuliah juga tidak tahu, berarti kita tidak memberi kuliah. Gitu. Ya, kalau di bahasa umumnya ya, kalau kita mengajar gitu ya siswanya mestinya terpelajar. Tapi kalau setelah kita ajar kok tidak menjadi terpelajar, berarti ya gurunya tidak mengajar. Kan gitu ya. Ini proses. Nah, proses ini ragamnya banyak. Kembali lagi, tridharma perguruan tinggi, proses pendidikan, ada proses penelitian, ada proses pengabdian pada masyarakat. Tapi esensinya proses itu adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Anak yang tadinya belum terdidik, setelah kita didik menjadi terdidik, kuliah. Lalu banyak penelitian yang tadinya belum ada hasil penelitian, setelah kita lakukan proses penelitian menghasilkan penelitian. Kemudian kalau pengabdian pada masyarakat yang tadinya belum kita laksanakan, setelah kita laksanakan terjadilah perubahan-perubahan pada masyarakat akibat dharma pengabdian pada masyarakat yang kita lakukan itu. Ini proses, jadi proses itu sebenarnya tadi ada manajemen, kepemimpinan, ada istilahnya pembelajaran, ada penelitian, ada proses pengabdian pada masyarakat, bahkan kampus berdampak ini dituntut kerjasama secara luas, diversifikatif, intensif dengan pihak-pihak lain di luar kampus. Karena istilah berdampak itu yang nanti kampusnya bisa membuat perubahan-perubahan di luar kampus, yaitu di masyarakat, pemerintahan, atau mungkin juga dunia usaha. Nah, itu proses. Lalu berikutnya adalah yang disebut dengan output. Output adalah hasil seketika.
Kalau Anda memasak air dari air dingin menjadi air panas, kalau kita di perguruan tinggi ada Tridharma, ya kalau kita mendidik, mahasiswa kita belum terdidik menjadi terdidik, indikator bahwa dia terdidik atau tidak biasanya diwujudkan dalam bentuk nilai. Nilai per mata kuliah, tapi kalau lalu lulus itu berarti kumulasi dari nilai mata kuliah itu yang disebut dengan transkrip. Jadi sebenarnya output itu hasil seketika. Kalau dharma pendidikan itu adalah lulusan kita. Ya, lulusan kita ini adalah memperoleh transkrip dan memperoleh ijazah. Itu namanya output, kan itu hasil seketika. Gitu. Nah, hasil seketika penelitian apa? Ya hasil penelitian. Tentu yang dimaksud hasil penelitian adalah hasil penelitian yang nanti bisa berdampak kepada kemajuan perubahan publik yang nanti akan kita sampaikan berikutnya. Lalu output pengabdian pada masyarakat, ya tadinya kita sebelum melakukan pengabdian tidak ada output yang dihasilkan, tapi setelah kita melakukan pengabdian, apakah lalu masyarakat itu menjadi terampil itu istilahnya cepat, cekat, dan tepat. Lalu bisa juga yang pengabdian pada masyarakat yang sudah kita bantu itu umpamanya di daerah pengairannya bisa jalan, kemudian kesehatan lebih baik, pendidikan lebih meningkat, dan seterusnya. Itu namanya output. Jadi output adalah hasil seketika. Gitu. Nah, berikutnya lagi yang disebut dengan outcome. Outcome itu kan out dan come. Keluar dari perguruan tinggi kita, lalu come kemana? Kalau dia tadinya dosen, kuliah di S3 lalu kembali ke kampusnya lagi, ya berarti come back to his her campus itu. Tetapi maksud saya out dan come ini bisa juga mahasiswa yang belum punya pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi kita keluar dan come ke pekerjaan apa. Nah, yang disebut outcome itu pada dasarnya adalah lulusan kita setidaknya paling tidak ya 2 tahun setelah lulus dari kampus kita itu, kemudian bisa enggak mereka menerapkan apa-apa yang diperlukan di kampus? Itu namanya outcome. Jadi kriteria outcome ini pada dasarnya banyak ya, untuk pendidikan sendiri, kesehatan sendiri, pertanian sendiri, pertahanan sendiri. Tapi intinya outcome itu apakah lulusan kita setelah 2 tahun di luar kampus kita karena sudah lulus, itu apakah dia atau yang bersangkutan bisa menerapkan apa-apa yang diperoleh di kampus atau tidak gitu. Nah, yang terakhir yang disebut dengan dampak atau impact gitu. Dampak atau impact itu sebenarnya adalah tujuan jangka panjang. Kalau kita di pendidikan ya tujuan jangka panjang pendidikan. Kalau nanti ekonomi ya tujuan jangka panjang ekonomi. Nah, karena sifatnya tujuan jangka panjang, ukurannya biasanya dalam berbagai proyek dunia ini 5 tahun. Jadi setelah lulus, sebut saja tempat saya ini UNJ ya, setelah lulus dari UNJ 5 tahun, setelah lulus dari UNRAM 5 tahun, setelah lulus dari Gajah Mada 5 tahun, setelah lulus dari ITB 5 tahun, itu disebut dampak. Nah, dampak itu apa maksudnya? Dampak itu intinya adalah meningkatnya. Kalau umpamanya kita punya mahasiswa yang sudah lulusan dari universitas kita, dan setelah 5 tahun, itu sebenarnya dampaknya apa? Ya. Nah, dampak ini sebenarnya intinya adalah benefit, keuntungan. Setelah sekolah selama sekian tahun di universitas, sebut saja di UNRAM gitu ya, itu setelah 5 tahun itu keuntungannya apa? Nah, keuntungan ini bisa diukur berbagai dimensi, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya sosial. Coba yang personal, apakah setelah 5 tahun pendapatan dia, penghasilan dia lebih baik atau tidak secara ekonomi? Lalu kalau di perguruan tingginya, apakah perguruan tingginya itu sekarang dana cadangan tetapnya itu lebih besar atau tidak setelah kepulangan Anda kembali ke kampusmu. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dampak ini adalah meningkatnya.
meningkatnya sesuatu. Jadi ukurannya adalah ukuran hasil meningkat atau tidak, jangan proses itu. Nah, dampak ini lah yang betul-betul kita harapkan dari perguruan tinggi kita masing-masing. Cuma ingat loh, dampak setelah 5 tahun lulus dari perguruan tinggi kita, tentu banyak intervensi-intervensi lain yang bisa juga, oh dia kok bisa cerdas itu apa betul-betul dari universitas kita atau sudah ada intervensi lain, banyak dia dikirim ke Jerman, Australia, di training dan sebagainya, bisa-bisa keberhasilan anak-anak kita itu tidak semata-mata dari perguruan tinggi kita, tetapi juga pengaruh faktor-faktor eksternal yang berasal dari luar perguruan tinggi kita. Karena itu ketika kita ingin menganalisis, ya lakukanlah analisis kovarian untuk membersihkan sebenarnya kinerja dia bagus itu berapa persen yang dikontribusikan dari universitas alumninya itu. Lalu berapa persen intervensi dari pihak-pihak di luar universitas kita itu sehingga dia itu bisa maju seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, kita menggunakan pendekatan sistem dalam menerapkan kampus berdampak, yaitu dimulai dari konteks, input, proses, output, outcome, dampak atau impact. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan kampus berdampak itu konsisten tidak gitu. Upamanya sekarang ini juga di kampus-kampus dimanapun dikenalkan perkuliahan OBI lah, gitu. Anda tahu kan outcome based education. Loh, kenapa outcome based education sementara kita itu berharap kampus kita berdampak? Nah, kita kok tidak menggunakan umpamanya apa istilahnya dampak atau impact based education. Jadi pendidikan yang berbasis dampak, bukan berbasis outcome. Nah, ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Oleh karena itu dalam pelaksanaan bisa-bisa saja kita saling berbenturan. Loh, kok kenapa perguruan kita pakai OBI? Sementara kok kita dituntut menjadi kampus berdampak. Nah, ini kan tidak cocok. Lalu juga ini memerlukan satu perubahan-perubahan cara berpikir, paradigma bahkan, bahwa kampus berdampak ini membutuhkan indikator-indikator yang jelas, sehingga lalu apa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi tentu harus sesuai dengan indikator-indikator yang dimaksud. Ya. Nah, gimana contohnya gitu? Yakin aja, apakah para dosen ya masih dituntut untuk menerbitkan jurnal internasional Scopus yang mahal-mahal itu, atau juga lalu masih mengejar world class university? Nah, itu semua kan dari negara-negara maju ya, yang kita mengekor saja demikian rupa sehingga kita itu bangga kalau jurnalnya sekian terbitannya, lalu bangga juga kalau perguruan tinggi kita itu ranking berapa. Nah, ini perlu ditinjau ulang karena kampus berdampak itu memerlukan kampus yang betul-betul bermanfaat, berdampak kepada lingkungan, baik lingkungan yang skop lokal maupun juga nasional. Nah, sehingga ini perlu penataan ulang penilaian kinerja dosen, apakah masih tetap harus memenuhi persyaratan jurnal internasional, apakah kita juga masih ngejar-ngejar world class university. Ini semua memerlukan penataan ulang pikiran kita agar supaya dalam pelaksanaan kampus berdampak itu betul-betul konsisten antara tujuan yang mau dicapai, kemudian proses yang kita tempuh. Jangan sampai proses yang kita tempuh itu tidak selaras dengan tujuan kampus berdampak. Nah, nanti juga akibatnya banyak. Kita perlu penataan ulang pendidikan, perlu penataan ulang penelitian, perlu penataan ulang pengabdian pada masyarakat. Sebagaimana kita sepakati sebagai tridharma, meskipun ada yang usul catur dhamma ditambah kebudayaan. Udahlah, kita fokus dulu yang ada sekarang. Nah, kalau pendidikan gimana kalau kita itu ingin menjadi kampus berdampak? Ya, anak-anak kita itu betul-betul harus kita terjunkan ke realita.
kenyataan, kasunyatan kalau bahasa Jawa, maaf. Jadi anak-anak itu harus tahu apa yang terjadi. Kalau dia mahasiswa pertanian, ya harus tahu betul realitas pertanian di masyarakat. Kalau dia itu sebut saja bisnis, ya harus tahu persis apa yang terjadi bisnis di masyarakat itu. Kalau dia itu adalah menekuni masalah sebut saja tata boga makanan, ya harus tahu persis apa yang terjadi di masyarakat tentang ketatabogaan itu. Nah, ini dari sudut pandang pendidikan, dharma pendidikan, anak kita harus akrab dengan kenyataan, dengan realita. Sementara ini kita masih banyak melaksanakan pendidikan di kampus-kampus itu penuh dengan istilahnya simulasi. Artinya apa? Mengajarkan kewirausahaan kok tidak realita, hanya tekstual. Ya artinya lalu para mahasiswa diajar oleh dosennya tentang kewirausahaan. Tetapi lalu tidak pernah diterjunkan ke realitas sebenarnya kalau menjadi pengusaha itu seperti apa yang dilakukan. Nah ini penting sekali untuk mengubah pola pikir kita yang tadinya terlalu banyak simulasi. Saat ini perguruan tinggi itu lalu kita harus akrab dengan kenyataan atau realita. Itu pendidikan. Demikian juga penelitian. Itu harus diubah paradigmanya. Selama ini kita menghasilkan scientific knowledge, itu istilahnya academic knowledge, yang intinya adalah untuk pengembangan teori. Padahal kalau sudah kampus berdampak, hasil-hasil penelitian itu harus bisa diterapkan untuk meningkatkan, memajukan daerah ataupun juga pembangunan nasional. Nah itu ukurannya berbeda, karena itu jenis-jenis penelitiannya tidak bisa semata-mata hanya traditional research method, metode penelitian tradisional yang intinya adalah untuk menemukan teori-teori baru. Tidak cukup itu, tetapi harus ditambah yang disebut practitioner research. Practitioner research itu apa sih? Bedanya apa dengan akademik? Kalau akademik tadi menghasilkan academic knowledge, teori-teori akademik yang sifatnya teoritik, tetapi kalau practitioner research itu adalah penelitian yang menghasilkan perbaikan-perbaikan dari tempat yang diteliti, pejabat atau orang atau praktisi yang diteliti, kemudian juga selain tadi institusi orangnya, tapi juga ada hasil yang disebut dengan professional knowledge, bukan academic knowledge. Apa professional knowledge itu? Professional knowledge itu pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang betul-betul real untuk bisa dipakai untuk memperbaiki kenyataan. Apakah kenyataan pertanian, pendidikan, kedokteran, dan sebagainya, itu yang ditemukan adalah untuk perbaikan kenyataan. Itu yang disebut dengan professional knowledge. Gimana jadi dokter yang terampil? Ya diteliti yang begini. Kalau petani terampil gimana? Pebisnis yang terampil gimana? Dan itu semua dihasilkan dari hasil-hasil penelitian. Maka hasil penelitian, kalau kita menginginkan kampus kita itu kampus berdampak, ya penelitiannya adalah menggunakan practitioner research. Kalau di Australia disebut research by project, karena aku dulu 6 tahun menjadi promotor S3 ya di bidang manajemen waktu bolak-balik Australia. Ya Australia itu sudah cukup lama menerapkan research by project atau practitioner research, tidak semata-mata academic research. Ini tidak mudah karena ini kaitannya dengan berbagai regulasi, termasuk tadi sudah saya sebutkan. Apakah memang penelitian dosen itu apakah masih dengan ini terbitan-terbitan jurnal Scopus atau gimana? Nah ini perlu menjadi pemikiran Kementerian Dikti. Nah, kemudian pengabdian pada masyarakat juga kembali lagi, kita ini kalau ingin melakukan pengabdian pada masyarakat seharusnya didasarkan atas demand driven. Apa yang dimaksud dengan demand driven itu? Kita mesti terjun ke masyarakat, apa permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat,
Lalu dengan pengabdian pada masyarakat kita itu, permasalahan mereka bisa kita selesaikan dengan berbagai alternatif. Karena itu ketika kita melaksanakan dharma pengabdian pada masyarakat, jangan duduk-duduk di kampus. Kita mesti harus ke lapangan, ke masyarakat, terjun, bertanya masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat itu apa. Lalu kita berkontribusi untuk memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. In English, they get finding the real problem and select the right solution. Menemukan masalah yang sesungguhnya dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Itu dua hal yang kadang enak dikatakan, tapi bisa saja masalah sesungguhnya ditemukan, tapi solusinya nggak tepat. Bisa saja solusinya tepat, tapi masalahnya salah. Nah, tentu yang paling parah sudah tidak menemukan masalah sesungguhnya, kemudian solusinya tidak tepat lagi, itu fatal. Tentu yang ideal adalah masalah yang sesungguhnya, the real problem kita temukan, dan solusi yang tepat kita pilih. Nah, ini idealnya dalam pengabdian pada masyarakat kalau kita selesaikan dengan analisis, yaitu problem solving. Gambarannya sepintas itu ya, kalau detailnya aku bisa ngomong 3 jam, tidak usah pakai telepon karena dulu sudah melaksanakan itu. Namun demikian, marilah kita sadar sepenuhnya kalau kita sudah melakukan semacam pergeseran paradigma dari kampus konvensional seperti sekarang menjadi kampus berdampak, itu membutuhkan perubahan-perubahan baik dalam sistemnya, strukturnya, maka perlu dilakukan resistemisasi, restrukturisasi termasuk penilaian dosen dan sebagainya. Yang kedua, perlu penataan ulang figur, refigurisasi SDM-nya. Kita harus mencari SDM yang the right person in the right place. Ya. Dan yang ketiga, perlu dilakukan penataan ulang kultur budaya. Maka perlu dilakukan rekulturisasi, yaitu bahwa kampus berdampak itu membutuhkan kultur yang tidak sama dengan kampus konvensional sebagaimana berlangsung sampai saat ini. Nah, karena itu, karena adanya perubahan pergeseran paradigma dari kampus konvensional menjadi kampus berdampak, maka perlu dilakukan penataan ulang, yaitu restrukturisasi atau resistemisasi, refigurisasi SDM, itu penataan ulang figur. Yang ketiga adalah peluangnya adanya penataan ulang budaya atau kultur yang betul-betul kondusif terhadap proses kampus berdampak. Saya pikir itu dulu aja, nanti bisa kita sambung pada waktu yang lain ketika saya sudah buka dialog dan multilog. Sementara ini saya hanya monolog dulu karena memang yang penting saya mulai dulu. Dalam hidup ini yang bermasalah hidupnya adalah tidak mau mulai. Jangan memulai menunggu sempurna. Sampai mati nggak akan mulai. Karena itu saya mulai saja. Saya memang diingatkan anak saya, ya mulai saja Pak, nanti ada kekurangan ABC sambil berjalan. Karena kesalahan itu bagi saya adalah suatu proses hidup. Dan karena proses hidup ya tidak ada manusia yang tidak salah. Karena manusia itu hanya relatif, tidak mutlak. Yang mutlak adalah Yang Maha Kuasa. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.